yang membuat sehingga Nusantara ini sangat strategis dan dipilih sebagai ibu kota? Seperti apa Anda melihatnya? Betul. Jadi ibu kota negara Nusantara ini tidak terletak pada zonasi gempa yang berisiko tinggi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa tidak terletak pada zona gempa yang berisiko tinggi. Sehingga secara teknis desain bangunan, faktor keamanan akibat beban gempa menjadi seperempat dari risiko yang ditanggung Jakarta. Secara desain bangunan atau bangunan tinggi yang dibangun di sana akan lebih efisien, terutama dari beban gempa. Kemudian kalau kita lihat di Jakarta, karena skala zonasinya cukup tinggi, yaitu beban gempanya itu 0,2 sampai 0,35 G, di mana ini akan mengakibatkan struktur yang harus dihitung yang lebih jeli, sehingga biasanya akan menambah kekuatan strukturnya, ya seperti tulangan dan juga kekuatan bangunannya akan menjadi lebih boros. Dan kita beruntung bahwa dengan Kalimantan Timur ini risikonya cukup rendah. Memang di Jakarta juga risiko gempa dengan kekuatan 6,7 sampai 7 pun akan terjadi, sehingga bangunan yang ada di Jakarta harus didesain dengan kekuatan gempa yang seperti itu. Memang Kaltim sendiri masih dekat dengan sesar Makassar, namun secara aktivitas sesar tidak seaktif sesar di Sumatera, Jawa maupun Nusa Tenggara atau Papua, sehingga secara strategis IKN Nusantara ini sangat strategis untuk dijadikan ibu kota. Demikian, Mbak. Pak, kalau kita melihat kan untuk desain istana negara yang nantinya berada di ibu kota Nusantara sana, itu didesain oleh Nyoman Nuarta ya. Kalau saya tidak salah dengan modelnya seperti burung Garuda. Apakah memang secara implementasi jika direalisasikan pembangunannya bisa terlaksana atau seperti apa Anda melihatnya? Saya kira bisa dan sangat bisa sekali, karena kita bangsa Indonesia ini sudah mampu lah mendesain dan juga melaksanakan struktur yang seperti apapun, karena kita sudah ya maju di dalam bidang teknik gempa dan juga teknik sipil. Hanya kita memiliki kendala kalau di Kalimantan Timur ini secara geografis maupun secara geologis memiliki kelebihan, yaitu di luar jalur gempa yang aktif, kemudian juga secara geografi dia terletak di center of gravity dari Indonesia. Namun kekurangannya bahwa ibu kota Nusantara ini yaitu dia hampir tanahnya mengandung batu bara, sehingga kita sulit menemukan bahan bangunan seperti pasir, batu untuk agregat bangunan dan sebagainya. Nah, ini saya kira bisa diatasi dengan mendatangkan dari daerah lain, dan ini merupakan peluang daerah lain untuk mengirimkan bahan bangunan dari katakanlah dari Pulau Sulawesi untuk agregat, kemudian pasir bisa dari Pulau Jawa, sehingga nantinya akan ada trade antar pulau yang nantinya akan menghidupi ekonomi di sekitarnya. Dan semen juga bisa didatangkan dari Gresik dan dari Makassar. Saya kira isunya hanya akan terjadi kesibukan di dalam pelabuhan bongkar muat di antara pelabuhan-pelabuhan untuk bahan material bangunan ini, Pak. Oke, berarti bisa dikatakan bisa menggerakkan perekonomian dengan berbagai macam bahan baku yang bisa didatangkan dari beberapa pulau-pulau yang berada di sekitar Kalimantan, termasuk Sulawesi Selatan ya. Kalau kita lihat pembangunan ibu kota baru ini, Nusantara kan bisa dikatakan dimulai dari nol, bahkan ya mulai dari grand design sampai nantinya juga akan pembangunan secara fisik. Apa yang Anda lihat akan menjadi sebuah tantangan ketika membangun sebuah ibu kota baru di sebuah negara dengan memulai dari nol? Bagus sekali pertanyaannya, dan saya berpikir begini, kita akan lebih matang dalam merencanakan, sehingga peruntukan fasilitas di mana perkantoran, kemudian di mana perumahan, dan di mana juga untuk fasilitas infrastruktur transportasi, ini akan lebih tertata dengan baik. Namun ya tentunya memerlukan waktu. Jadi yang namanya perencanaan dan pelaksanaan itu tentunya seiring dengan waktu akan melengkapi. Jadi ketika kita sudah merencanakan dan dilaksanakan dengan baik, saya kira itu akan nanti disempurnakan dan akan disempurnakan terus. Saya kira ini yang harus kita cermati, bahwa ke depan kita akan punya kegiatan yang lebih banyak di Kalimantan Timur. Itu saya kira bukan suatu kendala, tapi suatu peluang bagi kegiatan yang sustain, Pak.